Tuhan, Tuhan itu satu. Ya ada. Makna qul huwallahu ahad. Banyak orang kada tahu arti akan qul huwallahu, kada tahu sekali bernyanyi hafal arti qul huwallahu. Berkat Roma La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tahu orang artinya la ilaha illallah. Dinyanyikan sedikit. Ajaib itu olah lagu dari orang itu gampang kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majlisil mubaraki rawdatil dzakirin litadhkiril hawliyyati Syekh Abdul Qadir Jailani Sultanil Awliya'i was-Salihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabiyyi was sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan nawbah wa ya ahlan nur, amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif anak cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mulia para pewaris ilmu-ilmunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni para tuan-tuan guru, para alim ulama, bil khusus banyak sekali guru-guru tuha kita yang berhadir, di antaranya ayahanda Kiai Haji Rusli, juga ada guru Kiai Haji Abdul Hakim, pengasuh Majelis Rawdatul Dzakirin beserta para guru-guru yang lain. Pun maaf ulun kada menyambatakan ngaran pian, namun kada mengurangi rasa ta'zim ulun lawan pian-pian berata. Yang terhormat para pejabat pemerintah, terlebih khusus kepada Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, ayahanda kita Haji Syamsuddin Utik, Pak SO, sandar sih dia. Mundur selalunya. Beserta para pejabat yang lain, baik sipil, TNI maupun Polri yang kami hormati. Yang bermaaf ulun tidak menyebutkan nama dan pangkat pian, namun kada mengurangi rasa hormat ulun lawan pian-pian berada. Yang ulun hormati, yang ulun banggakan, hadirin hadirat, pecinta Rasulullah, pecinta pewarisnya Rasulullah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang telah berhadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan sabarataan yang hadir mendapatkan rahmat yang banyak dari Allah. Tidak pulang kita dari tempat ini melainkan barataan dosa-dosa kita diampuni Allah. Dan tidak ada satu hajat pun yang kita hajatkan kepada Allah melainkan semuanya diijabah dan dikabulkan oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan berkatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta dengan undangannya Syekh Abdul Qadir Jailani, malam hari ini kita ditakdirkan berkumpul ada di tempat ini untuk mengingat akan haulnya beliau, mengingat akan haulnya Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir bin Musa Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, yang mana kita ketahui bersama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dilahirkan pada tanggal 1 Ramadan
tahun 470 Hijriah, terlahir di sebuah dusun yang bernama Jailan, sebuah tempat yang terpencil di luar kota Tabaristan. Tabaristan itu andakannya di sebelah selatan Laut Kaspia. Sekarang masuk di dalam provinsi Mazandar, negara Iran. Di situ tempat kelahiran Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang namanya sudah tersohor di mana-mana. Ada hanya di alam dunia, alam langit lebih mengenal kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Namanya dikenal tidak hanya di kalangan manusia, bahkan di kalangan jin dan para malaikat namanya dikenal semuanya. Nama Syekh Abdul Qadir Jilani. Siapa yang kada mengenal lawan beliau? Semuanya kenal. Beliau bisa mendapatkan makom setinggi itu karena beliau bisa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Allah kepada seseorang yang ingin jadi walinya. Pintu pendaftaran orang jadi wali terbuka 24 jam. Mau tuha, mau anom, mau lalaki, mau bibini, siapapun, orang manapun boleh mendaftar jadi wali. Tapi wajib memenuhi persyaratannya. Syaratnya ini berat. Ada beritaan orang kawa. Persyaratannya ini berat. Tadi siang ulun sudah menyampaikan sebagian persyaratan orang jadi wali. Tadi siang acara ada di Sungai Piring sudah ulun sampaikan ada 3 di antaranya. Qalilul ta'am, qalilul kalam, qalilul manam. Sedikit makan, sedikit pandir, sedikit guring. Itu di antara syarat orang jadi wali. Malam hari ini ulun ingin menambahkan syarat orang jadi wali yang di antaranya wajib dipenuhi ada 2. 1, tidak mungkin Allah menjadikan orang itu jadi wali kecuali orang tersebut sudah mendapatkan ridho kedua orang tuanya. Mustahil Allah mengangkat orang itu jadi wali mun inyawani wal kuitannya. Mustahil biar. Jangan mimpi jadi wali lamun katulahan wal kuitan. Jangan mimpi. Orang hendak jadi wali pasti pasian wal kuitan. Karena patokan ridho Allah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua, murka Allah terletak pada murka orang tua. Maka apabila kita sudah mengantongi ridho kuitan kita, itu berarti kita sudah mengantongi ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah kalian ma'asyiral muslimin, yang mana di antara kalian orang tuanya masih hidup. Gunakan kesempatan Anda untuk menggapai ridho Allah melewati Anda taat dan berbakti kepada orang tua Anda. Anda akan menyesal seumur hidup. Ketika orang tua Anda sudah meninggal, Anda belum sempat berbakti kepada keduanya. Anda akan menyesal seumur hidup. Dan penyesalan itu tidak akan datang pada hulu hari. Tapi penyesalan itu datang pasti berhenti. Ada orang nyesal berdahulu. Orang nyesal berdahulu itu paling tanduk sapi orang. Seorang di muka sapi di belakang tanduk sapi nyesal aku berdahulu. Nah itu ya nyesal berdahulu. Anda kan seorang di muka sapi. Biasanya penyesalan itu belakang mereka. Nah maka kita sadar diri. Ayo, nah hendak jadi wali Allah. Ukur dulu keberadaan kita. Sudahkah kita mengantungi ridho kuitan kita? Kalau belum, masih bisa. Karena hayat masih dikandung lintuhun. Masih kawal kita minta. Masih kawal kita membaktikan diri kita kepada kuitan kita. Masih kawal. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah menyebutkan di antara tanda kiamat sudah dekat. Kan Nabi pernah didatangi malaikat Jibril. Lalu Jibril bertakun, mata sa'ah. Apabila kiamat. Maka Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Nang ditakuni sama pada kada tahu lawan nang bertakun. Nang bertakun kada tahu, nang ditakuni kada tahu. Nang tahu masalah kiamat cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi menjawab, nang ditakuni sama aja lawan nang bertakun, sama kada tahu.
Maka Nabi mengatakan, tapi aku bisa menghabarkan sebagian tanda kiamat itu. Maka Nabi menghabarkan yang pertama tanda kiamat. Nabi menyebut antalidal amatu rabbataha, bahwa melahirkan seorang budak akan patuanannya. Seorang budak melahirkan patuanan. Apa artinya? Di antara bahasa majas yang disebut di situ pahamannya, mendekati kiamat banyak orang tua melahirkan anak, tapi anak nang jadi bos, kuitan jadi pembantu. Anak pak iyanya, kuitan jadi budak. Apakah itu terjadi masyarakat muslimin? Sudah. Berapa banyak kita melihat anak memerintah lawan kuitannya? Ada sadih lah hati melihat kuitan, baju buruk, tapih buruk, tulak ke ponsel orang berjualan HP, anaknya di belakang, wah jabul ngerokok. Kuitan baju buruk, digasak, laka simak, tukarkan HP. Kuitan nah mau kayak duit pacahan, tunggal dikitan. Di mana sih dapat duit pacah? Manabung tunggal 10 ribuan. Manukarakan anak, jaga kapan mau HP larang, manukar apel rongkang. Oh biar harga HP apel rongkang. Apel rongkang sudah ada ukang enggak? Larang harganya gitu. Kuitan baju buruk, anak minta tukarkan itu. Anak muda, berpikirkah Anda perbuatan Anda menyusahkan kepada orang tua Anda? Tidak sadarkah Anda saat itu Anda membuat orang tua Anda sakit hati? Orang tua Anda terpaksa bekerja keras demi menyenangkan hati Anda. Apakah Anda sebagai anak tidak berpikir? Mana akal? Kuitan uyuh begawi, tapi seorang menghabiskan duit kuitan hanya dengan cara menukar itu. Ayo bangkakan berpikir. Mun kuitan tuh kada mampu, kita jangan umpatan kayak orang. Kesian kuitan kita. Lain mun kuitan kita sugih tuh lain urusan. Kuitan kita sugih, mak tukarkan mama mobil Pajero. Kuitan sugih bokok tuh nak bawa 2 miliar sih kok. Duit banyak, tapi di kuitan carian saban hari paling banyak 10 ribu. 10 ribu ditabung demi anak supaya kawan nukar HP. Kada ditukarkan membangsil di rumah. Baamok, anak mahantam ke kuitan, anak menimpas ke kuitan. Bayangkan, apakah itu sudah terjadi masyarakat muslimin? Sudah terjadi. Kayaknya pulang bila bisi HP, seorang mencari aja kada menukar paket data mengisi kotak minta duit kuitan. Seminggu habis jaka murah paket data larang. Ayo, kayak itukah kita kehendak? Naudzubillah min dzalik. Semoga yang hadir semuanya bisa jadi anak yang bakti kepada orang tua. Amin. Sakit hati kita melihat mereka ini. Sakit hati, jujuran tuh, sakit hati benar. Kuitan baju buruk. Seorang kayak itu tingkah gaya sok kayak anak orang sugih. Kuitan kayak apa? Bayangkan itu. Nah, maka ma'asyiral muslimin, bujurlah yang disebut oleh Nabi kita. Tanda bahwa kiamat sudah dekat, di antaranya dilahir seorang budak melahirkan kepada patuanan, dan itu sudah terjadi wajah ini. Menurut survei membuktikan. Survei setelah mencek di perjalanan di mana-mana, di belahan kampung mana-mana, benua mana-mana, setelah disurvei, ternyata paling banyak orang katulahan lawan kuitan itu setelah inya baisi bini. Paling banyak anak laki-laki wani lawan kuitan beda ibah begini. Kenapa ia wani lawan kuitan? Karena merasa ada nang dilawanakan, malawanakan bini. Lalu akhirnya gelap matanya. Malawanakan bini kah, malawankan umah kah? Lawanakan umat bini merawan, maka kada darinya maka binian bisa mengancam. Anda sudah tidak sarek tuh bisa mengancam, jangan lagi pakai ampur bok ya. Ingat di binian, jangan mengucap kayak topi yang kada nak memberi, kami berbini basah. Apa susahnya? Binian jangan memulai menyuruh api, ya bola. Latihan deh, kamu mulai besarnya. Dan wan-wan, biar nara tali apinya.
hati-hati biar jangan pinahan maapi sesanjurkan orang tahu kan aku jadinya dari sebutang duit jujuran penting kawin dulu aku kumuhan jangan sampai kayak itulah melawanakan umat bini amok lawanakan bini katulahan wan kuitan akhirnya di sini lalakian sudah disi bini banyak gelap mata banyak salah melangkah ketika ia memandang kuitannya karena penting bininya lebih penting di situ ia durhaka kepada kuitannya dan itu kata dipungkiri setelah disurvei 80% ternyata laki-laki wani lawan kuitan katulahan lawan kuitan durhaka lawan mama abahnya setelah ia memiliki istri. Wahai para lelaki, kalau anda seperti ini segeralah anda bertobat. Kunci surga anda terletak pada orang tua anda, bukan pada istri anda. Bini kita tuh lain kunci surga kita. Kunci surga kita ada pada orang tua kita. Lalakian kunci surganya ada pada mama abahnya. Sedangkan bibinian kunci surganya ada pada lakinya. Ketika pian sudah dikawini orang, kunci surga pian ada di laki. Bila laki pian ridho, ada harapan pian masuk surga. Pun laki pian buai kada ridho, biar pian sembahyang sunat tiap malam 1000 rakaat. Tapi pian gawian menyakiti hati laki. No, ada baca masuk surga. Maaf di malaikat Ridwan, neraka aja kau. Karena wani lawan laki. Tapi sadar bu ibu, kunci surga pian memang di laki, tapi kunci surga laki pian ada di mama abahnya. Maka bibinian wajib sadar sesadar-sadarnya. Tugas anda ketika menjadi bini, dukung suami anda untuk berbakti kepada orang tuanya. Jangan anda jadi bini malah menghuluakan laki masuk neraka. Kayak apa pian menghuluakan laki masuk neraka? Itu pian maulah inya wani lawan kuitannya. Pian bengomai, pian melarang inya berbakti lawan kuitannya. Itu ngarannya pian menjerumuskan laki pian ke neraka. Mun laki pian tak ke neraka, pian kira kurang lebih juga. Membuntut aja tuh orang Jawa napa swarga nanot swarga nonot neraka katon. Oke, kita bobotan. Kita bobotan. Swarga nonot neraka atau surga neraka suami pun istri pun ikut. Kita bobotan. Bisa jawabnya saya ke ojo kesusu. Ojo kesusu. Ngerti lah artinya ojo kesusu. Bahasa Jawa ojo kesusu jangan terburu-buru. Kita bobotan. Kalau bahasa Banjar ojo kesusu bahaya. Bahasa Jawa ojo kesusu. Bagus, tapi pun bahasa Banjar ojo kesusu. Ayau. Itu. Hati-hati pian bu, jangan salah mengarahkan laki pian. Lelaki ini bu punya sifat kadang-kadang lemah di hadapan wanita. Sekeras-kerasnya kami lelakian di hadapan binian rancak lama. Karena mau bang karas keumuran. Karena kau berjalan kawan karas keumuran. Karas lelakian, berapa banyak lelakian itu takluk di hadapan wanita. Dulu di Eropa itu ada yang dikenal The Lion of Europe, singanya Eropa. Tapi si The Lion of Europe ini takluk bisa ditundukkan oleh seorang wanita yang bernama Margaret. Siapa Margaret? Binian. Sajagau-jagaunya The Lion of Europe ditundukkan oleh seorang wanita cantik bernama Margaret. Ayo kayak apa harapnya lelaki yang takluk debatnya binian. Begitu pula lah lelaki-lelaki yang lain. Makanya pian kalau siun tangan kita antara ibu jari dan kelingking, nang manang kelingking. Kelingking kan bisa ibu jari karrijal. Lakian lawan binian set manang binian. Kalah lakian. Berapa banyak para pejabat gelap mata akhirnya menelan uang rakyat karena bininya menyuruh.
Bininya jorok, kurang terus. Akhirnya duit proyek ditilang. Duit apalah dimakan. Gara-gara siapa? Bininya. Berapa banyak lelaki yang kalah lawan bininya? Banyak. Maka sadarlah ibu-ibu, sadar bu. Pian berisi laki itu bukan untuk di dunia aja, tapi pian membina rumah tangga untuk bahagia dunia sampai akhirat. Kalau pian menghendaki pian berdua-dua masuk surga, kunci surga itu penting pian ikuti dulu. Bini yang hendak masuk surga, kuncinya lawan laki. Sembahyang 5 waktu digawi, puasa Ramadan dikerjakan, lawan laki Pak Asian pilih surga mana hendak dimasuki. Sekarang pintu surganya laki pian ada pada mama abahnya. Ketika mama abahnya laki pian masih hidup, bahasanya mintu pian, mertuanya pian, maka dukung suami Anda untuk berbakti kepada orang tuanya. Paham Bu Ibu? Jangan sampai lagi ada terdengar ibu-ibu menghuluakan laki wani lawan kuitannya. Kalau perlu Bu pian memperhatikan Bu Ai, perhatikan yang sudahkah listrik mama pian dibayarkan, yang sudahkah PDAM mama abah dibayarkan, sudahkah wifi mama abah dibayarkan. Mbak apa? Kalau pada wifi ini gaul. Tuha tak wifi di rumah. Aku di sini kan kawan nonton YouTube. Nonton aja YouTube. Google aja sih deh. Jujur banget bacaannya. Terus Google aja sih deh. Membaca Google. Karena kalau buka Google lawan YouTube di sini aku. Mengkada pakai wifi. Bayar wifi itu 1 bulan. Kita sebagai anak yang memperhatikan. Dulu mama kita sudah mau posisi kita. Mulai dari lahir, memberi makani kita, mengganalakan kita, menyekolahkan kita, sampai kita jadi orang sukses. Mama abah kita berusaha seadanya, ganalah kita. Makanya peribahasa mengatakan, satu orang tua bisa menghidupi 10 anaknya. Bahkan lebih dari 10. Satu orang tua mampu menghidupi 10 anaknya, tapi 10 anak belum tentu bisa mengurus 1 orang tua. Jujur aja lah. Berapa banyak kita melihat orang bisi anak batu tunjulan maharagu kuitan. Kuitan stroke, kuitan garing, kuitan sakit, ada berduit, bisi dal sanak berlima, oper. Nah, bulan ini kau jaga dohlo atar ke sana. Karena seekor atar pulang ke sana. Seekor diam di tambilahan, atar pulang ke tambilahan. Seekor berdiam di Kuala Tungkal, atar pulang bulan duduk ke Kuala Tungkal. Mulai tambilahan ke Kuala Tungkal jauh. Ibahnya pulang seekor diam di Jambi, atar pulang ke Jambi. Kuitan di oper. Seekor diam di Banjarmasin, tabang makannya. Bayangkan dia, kuitan sudah garing, alih-alih maka itu maharagu. Sadarlah ma'asyiral muslimin, kuitan itu karomat nang besar Allah titipkan desan kita sebagai anaknya. Maka amun Allah takdirkan pian nang maharagu, nang memberesakan, mengurusiakan keperluan kuitan. Itu pertanda Allah menghendaki kebaikan yang banyak lawan kita. Biar ramdang sana kita jauh-jauh tuh kan usah dioper-oper ke situ. Kita aja betunggal maharagu apa susah. Adalah kuitan bahari anak maning bayi kita. Dede, bahira hari-hari ditambah kuitan. Pakame hari-hari zaman kabel kan ada. Mau ini banyak kabel udah, tapi ada lagi kan kami ditambahan. Iya, jaga tambahan olahan negara jabuk taruhlah. Cuma tanpa Allah Ta'ala dan bisa jabuk di kami ini saja. Maka bila gurit kami harus ada kisah tukang kadang-kadang takakana gurit tak kamu hakuitan kami tak pulang ya kuitan di kami ini muhal lagi harus tak ada kuitan sarik baya sudah kuitan nang garing ya dah koler maharagu ya dia jemok dengan Tuhan ya awas benar dari bila jual lagi mati awalnya jadi anak. Aku juga kuitan jaga tahu kau itu kayak ini dari hariku kicik itu orang kau nanti jaga tahu
Ya, nah maka dari itu masyarakat muslimin sadarlah kita. Ketika kita berisi mama abah kita masih hidup, itu hadiah terbesar bagi kita. Seakan-akan kalau mama kita tuh sudah meninggal, abah kita kah, mama kita kah, di langit itu seakan-akan malaikat bersuara, fulan bin fulan, hilang sudah yang karena dia doamu diijabah Allah. Hilang sudah yang karena dia semua permintaanmu dikabulkan Allah. Hilang sudah yang karena dia semua musibah Allah tolakkan. Allah jauhkan berkat beliau. Ketika mama abah kita mati, sudah meninggal dunia, itu sebujurnya kerugian yang sangat benar besar kita. Maka bersyukurlah masyarakat muslimin yang orang tuanya masih hidup, yang orang tuanya masih ada, segera jadikan diri kita sebagai budaknya mereka. Kita sebagai budaknya mama abah kita, supaya kita bisa bahagia dunia sampai akhirat. Nah, masyarakat muslimin, ini modal orang hendak jadi wali. Modal orang hendak jadi wali, wajib mengantongi ridho orang tua. Mun belum dapat ridho orang tua, jangan mimpi jadi wali Allah Ta'ala. Ada sejarahnya orang sukses nang wani lawan kuitan. Jadi barataan orang sukses pasti mendapat restu dari orang tua. Apalagi kawin kada dapat restu orang tua, luput bener. Maka kawin ini hendak membina rumah tangga, timbul kawin lari. Kuitan kada tahu, timbul bayi bulikan buat cucu sudah. Jabitan pemila atau kawin terus aku kada kin bahaya, yang penting datang buat cucu ranai. Mau begitu bepadah lawan kuitan, minta izin lawan kuitan, dapat restu lawan kuitan, itu modal kita bahagia dunia sampai akhirat. Nah, makanya orang bahari itu pasian lawan kuitan. Bila cak kuitan kau kawin lawan itu, bisa kawin lawan bahari. Lain kita wah ini bisa milih seorang. Kita wah ini bisa milih seorang. Apalagi bibinian itu kan, bibinian bujang itu terserah wali mujibir. Wali mujibir itu kan ada dua, ada abah, ada kai. Ya abahnya yang kamu kawin lawan si Ano, wajib anak bibini itu menuruti. Cuman kan kita wah ini ya itu bang, anak-anaknya pintar pada nyamuikan. Sama tidak abahnya, bahnya, nah kawin itu ulur kepian kan? Uluran ayah abahnya, ilah aja, gampang yang enak kawin aja. Sekali nyaman juga aku memaksa ujar lu lama padahal kan wali mujibir bisa memaksakan kehendak, tapi itu kan yang terjadi. Memang bangun kawin pemaksaan itu ada nyaman bang, sekali nyaman sarabat nanti paksa itu ada nyaman, iyalah nah nyaman itu sama pada menyarah ramai bang. Ayo jelakiannya tinggi jadidiannya ramai lah kita seikong mengaras ada mau jadian. Maka karasan bepaksaan itu ada dia kenikmatan bepaksaan. Kurang kada mau kan deh, ya lah. Cari guys apa susah. Nah gitu. Nah jadi bakti lawan kuitan kita lah ini modal nomor 1. Yang kedua, modal orang hendak jadi wali. Yang kedua, mendapat restu dari guru. Jangan mimpi jadi wali kalau pian ada tapa lampang lawan pak guruan. Jangan mimpi jadi wali. Kenapa? Guru ini pintu untuk kita menuju ke hadratul Rasul. Pintu kita menuju kepada Nabi Muhammad melewati guru. Sedangkan pintunya Allah melewati pintu Nabi Muhammad. Mustahil orang ini bisa sampai kepada Allah kalau ternyata di pintu Nabi pun ini akan sampai. Mustahil bisa sampai ke pintu Nabi kalau lawan guru ini ketulahan. Mustahil itu dia. Nah makanya ketika kita nih hendak jadi wali kan wajib alim. Orang jadi wali itu wajib alim. Di mana datang kealiman? Melewati belajar. Siapa nama melajari? Guru. Ilmu itu didapat melewati belajar. Karena mau guring langsung jadi orang alim. Innamal ilmu bitta'allum. Hanya saja ilmu didapat dengan cara belajar. Pakai innama tuh kalimatnya. Katanya tuh pakai innama, ada tuh hasrin. Karena kalau ada innamal ilmu bitta'allum. Hanya saja ilmu didapat dengan cara belajar. Belajar biar sedikit asal belajar.
Ilmu tuh bisa ditambahi Tuhan, biar sedikit mun beberkat bertambah kok. Ilmu tuh sedikit tapi beberkat jadi banyak. Biar ilmu banyak, lamun kada beberkat sedikit jadinya. Dulu di Pulau Jawa itu ada namanya Kiai Abbas. Kiai Abbas Canaan, Banyuwangi. Kiai Abbas itu belajarnya kada lawas. Membaca kitab Safinatun Najah kada. Membaca kitab Kifayatul Awam kada. Membaca kitab Kifayatul Aqiyah kada. Baca kitab Ihya kada. Baca Bukhari kada. Cuma sidin belajar tiga tasrifan. Siapa gurunya beliau? Kiai Khalil Bangkalan Madura. Waktu mondok di tempat Kiai Khalil, beliau mondok di sana. Dan Kiai Khalil itu jangan lupa belajar. Tunggui pohon mangga kuhja. Pak Asian lawan perintah paguruan, ada malawan lawan perintah guru, sekalipun perintahnya itu dipandang bohir merugikan kepada beliau. Tapi karena guru yang memerintah, maka beliau pun manut wae beliau. Manut beliau kepada kiai. Nggih, manut kepada kiai. Nggih pun, nggih kiai, nggih kiai. Nggih saja. Kamu ya tungguin pohon mangga saya nggih kiai. Nggih terus. Sampai beberapa hari gawian sidin duduk di bawah pohon mangga. Masuk ke asrama kada, masuk ke kelas kada. Karena kada ada perintah. Gawian sidin membersihi pohon mangga, bila ada daun gugur dipilih sidin. Buahnya kan daun mutek. Coba mau kita suruh kiai nungguin pohon mangga. Mangganya buahnya nggak ada marujak, ngapain tahu? Nyata ada rujaknya dari tahun 8, tak aja sampai ini nanti kipong. Nyata tuh kita kok, sidin kan berdaya sidin. Pas sudah beberapa hari kiai masuk kelas. Ketika kiai absen, aina Abbas nih kiai. Abbas man kiai, Abbas Canaan. Oh Abbas Canaan, di bawah pohon mangga kiai. Di santri yang lain, panggil. Bas, dipanggil kiai, nggih, masuk ke kelas. Bas, cukup tugasmu menunggu pohon mangga. Mulai hari ini kamu belajar ya. Siap kiai, nggih kiai. Ikuti saya Bas, nggih kiai. Fa'ala maknanya ia telah memperbuat. Yaf'ilu maknanya ia akan memperbuat. Fa'ala yaf'ilu fa'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun mif'alun. Terus ditasrifkan fa'ala fa'alu fa'alata fa'alna fa'altu ma fa'altu ma fa'alna. Ingat enggak? Tasrif orang sekolah pondok wajib itu. Enggak ada kaum hafalnya, kalau kaum cerita orang sekolah pondok tuh. Makanya bukan jadi bila sudah fa'alu gitu. Tak boleh kau hafal lagi. Sudah bahas sampai kepada fi'il amarnya if'il, maknanya perbuat oleh kamu. Paham Bas? Paham yai. Kita pindah lagi ya nasara yansuru nasran fa huwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansarun minsarun. Terus sampai kepada fi'il amar tadi unsur, maknanya tolong oleh kamu. Sudah paham Bas? Paham. Pindah kalimat yang ketiga. Raja'a yarji'u, maknanya pulang. Pas sampai kepada fi'il amar irji', pulang kamu. Bas, ya Kiai Khalil, pulang kamu sekarang juga. Pulang Kiai, pulang sekarang juga pulang. Disuruh Kiai Khalil bulik sidin. Belajar hingga 3 aja, pahala, nasorok, raja'ah, sampai irji', disuruh Kiai bulik kecanaan Banyuwangi. Apa yang terjadi? Allah bukakan futuh. Cuma belajar tiga tasrifan, itu pun belum bertambah. Sulasi mazid, sulasi bertambah macam-macam. Belum bertambah itu. Hanya orang biasa tasrifannya. Hanya 3 huruf. Boleh kabanua harau jadi kiai besar. Buka pondok pesantren, buka pengajian, Abbas awam baca kitab Ihya, Abbas kawam baca Bukhari, padahal kan pernah belajar.
Sampai sekarang pondok pesantrennya memiliki ribuan santrinya. Kiainya kada pernah belajar, cuma belajar sedikit tapi ilmunya diberkahi. Di mana Abbas dapat keberkahan? Karena manut kepada kiai, patuh kepada guru. Inilah yang sulit lawan kita berkah. Kita rancak menantang kehendak guru, kita rancak menantang papadah guru, lalu hidup kata berkah. Nah, kayak apa jadi wali lawan guru tak wal. Apalagi bayar guru membacakan kitab tersinggung, ampe ke majelis. Kenapa maka ampe guru nyinggung aku hungang? Apa maka tersinggung orang baca kitab? Kenapa maka tersinggung? Guru nyinggung aku aja. Kada tuh orang nyinggung seorang orang membaca untung orang baca ramah itu menyampaikan apa adanya, qulil haq walau kana murran. Katakan kebenaran walaupun itu pahit. Qulil haq walau ala nafsi. Katakan kebenaran sekalipun dirimu dicaci maki orang, dirimu diancam orang, tetap katakan kebenaran. Masalah orang menerima, alhamdulillah. Karena menerima, karena masalah. Itu sekali kita bicara mah kesinggung. Apa aja guru si Ano ini kan ada lagi turun ke majelis, ujar dadalan haber guru tersinggung gara-gara pian bicara mah. Murid tersinggung. Ya bagi sama tersinggung. Ya, nasihat itu Pak Ai, Bu Ai memang sakit waktu di Kamandaran. Kita ini penyakit, lalu ada orang mau obati luka kita ini tabu lelak. Ngerti lah tabu lelak, tabu lelak itu alahan pada tabuka ya, tabu lelak. Luka tabu lelak disimbur orang pakai madu, lakas kada rampet, lakas tak tutup luka tuh, tapi padi. Itulah nasihat itu seperti madu. Ketika kita ingin mengobati luka, memang pedih, tapi hasilnya luar biasa. Ahla minal asal, lebih manis daripada madu hasilnya. Nah, madu anyek maksudnya. Madu asli tidak apa tambah luka ya. Awak luka dikasihkan madu asli tambah luka. Apa bisa bacaan diri kawan? Madu asli, madu nada palsu. Madu asli itu ya itu bang. Cuma ada ramiannya juga bang bisi madu itu lah. Bila bini Tuhan maraju boleh, bini muda kan ya. Istri tua merajuk balik ke rumah istri muda. Kalau dua-duanya merajuk pada kawin 3. Enggak di 2 merajuk kawin, 3 pula. Ya apa aja. Anda ya Allah, sama pada merajuk kawin 3 kan baik. Ya Allah, wani gak ada dia. Ya Allah, kemudian serada panciriannya dengan kau dia apa? Datang habib binian tuh kalau ada orang hawas, canggih orang di dahi, juga tak koreng. Kenapa gurunya maka tak koreng? Pian ada ciri pemadu, ciri pemadu. Laki pian memang ada ciri begini dua, tapi pian ada ciri pemadu. Artinya sama kan? Keberkahan laki kawin lagi karena berkat bini ada jadi pemadu. Itu kenapa dia apa-apain dasar pembawaan mulai dalam parut kenapa dihapus ya? Oh dihapus. Pembawaan mulai dalam parut. Nah. Sama tanda orang sugih nara jauh sampaikan dok bulak balik ulun nyampaikan. Tangan kita ini sudah keciri ya mulai bawaan dalam parut. Oh dia apa-apain ini? Kalau ada dinyatai pakai spidol, itu apa? Bisa mulai dalam parut kayak ini garisnya. Dan ini ada alamatnya. Bila angka 1 ini nah. Itu kan 18 lawat di tangan kanan. Bila angka 1-nya tak jari tengah, jari orang penyupan. Coba lihat di tangan kanannya. Bila angka 1-nya tak jari tengah, jari orang penyupan. Menurut kada atas itu, menurut kada tak penyupan. Apabila angka 1-nya menuju ke jari telunjuk, ciri orang pendustaan. Maka dasar tak menuju berdiam karancakan undang tak tamu bila orang pendustaan dasar situ garisnya.
Yang tutupi aja, bila kasih itu garisnya kawan-kawan. Bila angka satunya menuju ke tengah-tengah antara jari telunjuk dan ibu jari, tengah sana sini, ini ciri orang panguler. Jangan diambil laki, jangan diambil bini, mulai melihat tangannya ke telapak tangannya situ. Ya, tapi bini orang panguler dia habis piring sehari dia yang besui. Lingkar, lingkor, depan TV, HP, dicek. Kadang anak dia kada dihago orang panguler. Apalagi itu orang panguler kayak jadi juga lingkar kayak hadangan bagawi udah mau. Apabila angka satunya menuju ke antara jari tengah dan jari telunjuk ke tengah-tengah ini, diciri orang mencapai duit harus. Oh, ya. Iya, kan dia tahu sih tak. Itu dulu ibu jual ada apa-apa. Maka ulun paling rancak kata orang sugi dasar tak kasih garisnya. Pokoknya angka satunya menuju ke tengah-tengah sini, kita orang nyampe duit harus duit aja di JKI. Dan ya, bahwa ampun pawabuk kemana garisnya? Kalau bayakan sih. Beda. Jadi orang penduitan bilang lah, tuh bawa dalam parot, besar ada penciriannya apa? Ada apa hapusnya? Takbir lah itu sudah takbir ya raja. Jafal kolam kering sudah tinta itu. Ada bisa dirubah lagi. Memang ada takbir yang bisa dirubah dengan doa, tapi ada pula takbir yang kada kalau dirubah-rubah lagi. Dasar sudah bulat tulisannya kayak itu, ada kalau dirubah lagi. Tapi tugas kita kan ikhtiar tetap jalan. Nah, sekira-kira laki itu boleh kada hendak kawin lagi, ya apa caranya? Ya bisa-bisa. Nah, apakah hendak laki itu biar kaji, gitu. Jadi bibinu itu. Ini ada tahu bama aja melarang laki jangan kawin. Awak ada bapak-bapak di rumah. Lawan laki kada bisa. Lawan laki kada bisa membawa diri. Malah yang laki kada bisa nang nyaman. Kok ngarannya ada bicara min. Ini laki hendak berbini lagi itu wajar karena masih banyak kekurangan. Lalu laki itu ingin menyempurnakan kekurangan tersebut. Ya, itu yang tahu rumah awak bicara ini, itu jadi bibirnya. Ya lah, laki pian tuh hobinya kayak apa? Nah, kayak itu pian bisa kayak itu lah. Nah, rancak aja dah ulun nyampaikan artinya menjadi bini itu. Jangan artinya berenai, ya harus bisa jadi bini itu. Ini jadi bini dan ini itu ya apalagi nggak nyaman, harus ada perlawanan gue. Jadi lelaki pulang harus bisa juga menyamani bini, harus bisa juga. Berapa banyak bibinian itu serong, berapa banyak bibinian itu mencari kenyamanan karena lakinya kan bisa memberi kenyamanan. Eta, no. Wah, merasa terlawankan ya. Nanti kan ada istilah berlawanan, mainnya sucing ya. Satu-satu ya mainnya. Artinya bini menyamani laki, laki menyamani bini. Eta bisa toh laki butuh bini, bini butuh laki. Bisa seorang aja toh, itu nah. Jadi laki itu menjadi lelaki adalah jadi lelaki itu pantang menyerah sebelum bini kau. Jujuran, pian jangan menganggap sepele ilmu itu. Itu ilmu yang harus kita perhatikan dalam rumah tangga. Berapa banyak bini belum napa-napa lagi lakiannya udah kau. Sampai bini kata sudah lah. Dia kayak merasa itu bini. Nah, dicari lawan lah. Layau kan dia. Ada tuh patut aja nggak dikuyana kayak itu. Soalnya tujuannya apa? Supaya sama-sama nyaman. Gitu kan? Laki nyaman, bini nyaman. Lalu terciptalah dalam rumah tangga itu saling nyaman, menyamankan. Itu kan ada lagi, hendak namun di mobil tuh. Nah ini kayak apa? Laki itu tidak mau aja.
kadang bini mau, kenapa kada bisa Pak? Makanya penting, wahai para pemuda, wahai anak muda, sebelum Anda kawin ngaji dulu. Ilmunya tuh dikaji. Kami bahari Pak di pondok tuh dilajari guru. Bila sudah babun nikah, kami pasti belajar hukmul jima. Pokoknya bila belajar hukmul jima tuh duduk awal lagi dah muka ada bersilang betis. Nah itu tuh mama ngapit. Ada awal atau guru kita. Ya makanya bila ibadah sudah lulus aliyah toh lalu banyak itu hanya begini kan. Apa? Nama amalkan ilmu ya. Dan kegampangan al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang kada diamalkan bagikan pohon yang kada berbuah. Lakas saya nama amalkan ya. Jadi pondok tuh dilajari 4 hari, dalam kitab tuh minimal 1 kali. Jadi seminggu tuh paling kada 2 kali. Itu orang. Nah ini sebulan ada yang ada tergantungin toh. Kayak apa nak romantis, kurang 4 hari kalau ada sekali. Kawal tuh hari-hari bagus. Hari bagus. Bagus itu hari-hari. Apalagi bibinian tuh hari-hari minyak. Makin tak awet muda bibinian tuh hari-hari gitu. Bagus boy. Mohon maaf bulah. Ampun pian tuh namun laki, hakun mangunyut bagus benar. Tahun ini dokter kada percaya adalah dokter hadir sini. Ada dokter. Bujur nggak Pak Dokter? Menurut ilmu medis, kalau itu dikunyut memberikan kesehatan untuk istri. Dokter. Makanya gue kami lelaki ini diberikan keistimewaan. Kalau pian menyusul lawan mama cukup 2 tahun sampai. Kami lelaki yang 40 nyusul masih. Oh dia apa-apa Tapi bersyukur pian bu ibu, untung ada nama menyatakan sehat untuk pian. Karena mau, karena kanker karena mau, insya Allah karena mau. Nah makanya bu ibu, bilanya laki mana berindah dia. Akor aja bo, akor aja. Kada kan? Astagfirullah. Bo, sadar diri bo. Laki itu boy pilihnya handap pian karena mau dari hari malam sama laman pian dilaknat malaikat. Hari siang laki handap sasiangan dilaknat malaikat. Wah dia pian karena laknat sampai malaikat mual tambung. Dilaknat malaikat buar malaikat melihat dipilihan nama nolak lakinya toh. Makanya bila laki handap tuh bari kalau perlu pian menawari. Nah, abahnya ulun nak guring, nah kata mengantok malam ini ulun dipakai ke kader. Bo, pernah kada pian menawari laki? Pernah kada? Nih, segera tobat bo, malam ini kawannya lagi dia. Jujuran nih jangan pinang-nganga. Jadi amalakan nih tahu kah? Jujuran tak amalakan boy. Negara batangnya. Woi, negara kada pak? Diamalkan. Siap mengamalkan? Ini lama lah. Disuruh mengamalkan lu lama. Apalagi yang pengen cari? Mana dapat pahala? Mana nyaman? Awak sigar, awet muda. Mbahnya bawa mandi pulang sehat. Dan enggak jualah. Kerundung. Ya Allah kan layau. Tapi layau-layau ini patut dipikirkanlah. Jujuran itu. Ini salayau-layau yang ini patut dipikirkan. Berapa banyak rumah tangga hancur gara-gara pasangan itu tidak mendapatkan kenyamanan. Perlu dipikirkan tuh ya. Paham aja lah. Ini paham juga ya. Pokoknya latihannya malam ini tuntut. Dia latihan masuk ke kamar ya Pak. Oh iya. Pak, ini dengar kategorian bertadi. Itu gitu pandirnya dia. Paham ya ini. Paham betul sudah. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya benar. Ya, kembalikan ke pembahasan. Jadi orang hendak jadi wali maka wajib mendapat restu dari guru. Kata Allah yang gak dapat restu dari guru. Kayak apa hendak sampai kepada Allah kalau guru kada meridhoi. Wajib pian mengantongi ridho daripada guru.
Nah, ma'asyiral muslimin, sedikit lagi. Syekh Abdul Qadir Jailani diberikan Allah keistimewaan, beliau bisa mendatangi orang yang tidak sezaman dengan beliau. Contohnya, Syekh Abdul Qadir kan meninggal 561 Hijriah. Abad kelima Hijriah. 561 Hijriah beliau sudah wafat. Tapi ternyata ada kitab yang membicarakan tentang Syekh Samman Al-Madani ketika dilahirkan. Itu dalam kitab Tashwiqul Khillan namanya. Dalam kitab itu ketika Syekh Samman Al-Madani lahir di kota Madinah, ketika setelah selesai dilahirkan, mamanya Syekh Samman ada di higa Syekh Samman, tiba-tiba masuk seorang laki-laki. Takjub mamanya Syekh Samman. Lalu ketakun. Mamanya Syekh Samman ketakun. Ujar mamanya Syekh Samman, siapa pian? Siapa pian? Siapa? Ketakun takjub sidin, lalakian datang memaraki anak sidin. Maka Syekh Abdul Qadir mengatakan, ya amat Allah, wahai hambanya Allah, ana Abdul Qadirul Jailani, aku Abdul Qadir Al-Jailani. Jitu, aku datang ke sini li ziyarati ibniki hadza majma'il asrari wal ma'ani. Aku datang ke sini mengunjungi mailangi anak ikam. Nang mana anak ikam ini banyak membawa asrar dari Allah. Setelah beliau datang menziarahi Syekh Samman itu, kada hanya datang bailang menjenguk aja, wa adkhala sababatahu fi fihi wa hannakahu. Syekh Abdul Qadir memasukkan telunjuk beliau ke dalam mulutnya Syekh Samman dan mentahnik kepada Syekh Samman Al-Madani. Syekh Samman tahun berapa lahir? Syekh Samman lahir tahun 1132 Hijriyah. Berapa abad selisihnya? 5 abad lebih. 500 tahun lebih Syekh Abdul Qadir Jailani sudah meninggal dunia, tapi ternyata beliau datang kepada Syekh Samman dengan wujud yang nyata bisa dilihat oleh mamanya Syekh Samman. Itu karomat sidin. Apakah kalian percaya cerita seperti ini? Percaya apa kada? Percaya apa kada? Lama. Percaya apa kada? Ini kitab bersanad loh. Ini kitab bisa dipertanggungjawabkan dunia sampai akhirat, dari guru ke guru ke guru ke guru, terus ceritanya bersambung. Ada silsilah sanad. Makanya kita belajar ilmu itu jangan asal-asalan. Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinah. Ilmu yang kita ambil itu bagian dari agama. Maka perhatikan kepada siapa engkau mengambil ilmu agama. Jangan sembarangan mengambil ilmu. Cek dulu guru ini ilmunya bersanad apa kada. Cek dulu guru ini benar apa kada keyakinannya. Itu kewajiban kita. Mohon biarkan, Masya Allah, wilayah Tembilahan, wilayah Tungkal. Ini Masya Allah ilmunya bersanad. Silsilah Thariqah Qadiriyah yang diamalkan oleh pian di sini, silsilahnya bersambung. Dari yang mulia Al-Arif Billah Al-Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab, terus bersambung kepada Syekh Nawawi Karjan, terus ke atas, terus sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu bersanad ngarannya. Jadi dapat amalan tuh kada abal-abal, dapat zikir kada abal-abal, dapat ilmu kada abal-abal, bisa dipertanggungjawabkan dunia sampai akhirat. Itu tuh kewajiban kita gitu. Jadi kita percaya apa kada cerita seperti ini? Percaya. Jangan sampai kita kada percaya. Film Naruto percaya. Jurus 1000 bayangan percaya. Nyata bungulan 3 percaya. Doraemon bisi kantong ajaib percaya. Aku aja Doraemon hendak makan sosis, kalau ada sosis keluar. Hendak makan gugudo, ada gugudo. Aku hendak terbang pakai baling-baling bambu,
Bali-bali bambu di Doraemon. Percaya nggak dalam Doraemon? Setuju, menonton kisah mereka ini kita percaya. Ngang. Ngang dia. Nah, itu karomat Syekh Abdul Qadir Jilani. Artinya Syekh Abdul Qadir itu walaupun sidin sudah wafat atau bohirnya, tapi ternyata beliau masih bisa mentarbiyah anak muridnya yang masih ada di alam dunia. Bayangkan dia masih bisa ditarbiyah oleh beliau. Bahkan Syekh Abdul Qadir itu bisa menjadi juru syafaat kita enaknya di hari kiamat. Ada dulu cerita kan karomat Syekh Abdul Qadir ya. Ketika orang itu meninggal dunia, Syekh Abdul Qadir itu masih hidup. Berkuciak di dalam kubur karena siksa. Syekh Abdul Qadir lewat di pekuburan itu. Ujar Syekh Abdul Qadir Jilani, ma'anwi orang di situ, suahlah orang yang dikubur di batamuan aku, ada suah. Nah itu aja. Suahlah ini hadir di majlisku, ada suah juga. Anda berdiam bersih yang ini. Maka parak dalam majlis, ada suah jejak majlis. Nanti itu Pak, ini biasanya datang ke majelis itu orang jauh, orang parak jalan. Orang jauh, ambil berkat berdahulu orang jauh, orang parak pada tahu menau. Orang parak membuhu kerjakan. Orang jauh bujurut datangan, karena orang parak itu sadarnya begitu. Bahwa orang jauh sudah banyak, orang parak hanya keparakan. Kan aturannya kan orang parak berdahulu. Ini ada dari jauh berdahulu aja, orang parak lucu juga. Lucu tadi Pak. Itu sudah aturannya memang kayak itu kan aturannya. Suah aja sidin hadir di majelisku, bersuah. Suahlah makan apa imbai aku, bersuah juga. Tapi wahai Tuan Syekh, pernah orang itu berjalan di belakang pian berkuda, lalu kuda itu maulah jalan berdabu. Pas orang itu karena dabu bakas kuda tunggangan pian. Kayak itu aja Syekh Abdul Qadir Jilani. Mulai hari ini, insya Allah dia akan dilepaskan Allah daripada siksaan. Esok hari kan dia lagi menguciak dalam kubur, ramai. Rajin kuciak-kuciak, pas tiba di sabar sini itu ramai, hanya gara-gara dapat debu bekas kudanya Syekh Abdul Qadir. Bayangkan bagaimana nantinya Syekh Abdul Qadir memberikan syafaatnya kepada orang yang mengamalkan tarikatnya. Mudah-mudahan kita diberi sini syafaat. Ya Allah, itu cerita Syekh Abdul Qadir Jilani. Cerita terakhir di antara tadi tawassul yang dibacakan oleh guru kita. Ada menyebut nama Al-Imam Ahmad Kabir Ar-Rifai. Imam Ahmad Ar-Rifai merupakan termasuk wali besar. Dan ini ada cerita unik dari Imam Ahmad Ar-Rifai. Imam Ahmad Ar-Rifai ketika sidin tulak melaksanakan ibadah haji, lalu beliau ziarah ke kota Madinah. Pas ziarah, sidin membaca syair di hadapan makom Rasulullah. Cerita terakhir lah yang pihak. Pas di hadapan makom Nabi, sidin bersyair. Fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul arda anni wa hiya naibati wa hadhihi daulatul ashbahi qad hadarat famdud yaminaka kay tahba biha syafati. Kalau dia hendak menyanyikan itu timbangannya sama burdah. Di halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul arda anni wa hiya naibati wa hadhihi daulatul ashbahi qad hadarat famdud yaminaka kay tahda biha syafati. Ini sama timbangannya Rasulullah. Menurutnya kada sama ada mau rasuk siwah nggak tuh dia. Fi halatin bu'di ruhi kuntu ursiluha. Dari negeri yang sangat jauh ulun mengirim roh ulun datang ke sini. Ma'apa? Tuqabbilul arda anni wa hiya naibati. Roh ulun kirim untuk mencium bumi Madinah yang di dalamnya mengandung jasad mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahadihi daulatul ashbahi qad hadarat. Tapi saat ini ya Rasul, badan ulun, jasad ulun ada di hadapan pian. Satu yang ulun minta kepada pian, ulun mohon bersangatan permohonan kepada pian. Famdud yaminak, ulurkan tangannya.
keluarkan tangan kalian dari dalam kubur, kaitahdo biha syafati, supaya bibir ulun kalau mengecupnya. Apa yang terjadi? Ketika Simin memohon itu kepada Nabi, seperti anak yang mengemis kepada kuitannya, kuitannya pun mengabulkannya. Belah kuburan Rasulullah, belah dua, disaksikan ribuan mata yang hadir ketika beliau ziarah menyaksikan kubur Nabi Muhammad belah dua. Keluarlah tangan Nabi dari dalam kubur, dijabat oleh Imam Ahmad Ar-Rifai, dicium oleh beliau. Itu keajaiban yang terjadi kepada salah satu silsilah sanad ilmu atau amalan yang kita amalkan itu tadi. Al-Imam Ahmad Ar-Rifai. Bayangkan tangan Nabi Muhammad keluar dari dalam kubur. Percayakah kalian cerita seperti ini? Percaya apa ada? Ini bersanad loh dia. Dan kitabnya ada, bisa dipertanggungjawabkan dunia sampai akhirat. Tangan Rasulullah keluar. Kemudian orang alang-alang sudah percaya. Wah, orang mati keluar di kuburannya, bungang. Jangan mengatakan Rasulullah mati, dia Nabi itu wafat, tapi ternyata Rasulullah Allah berikan keistimewaan. Setiap ada orang mengucap salam kepada Nabi, roh Nabi dikembalikan oleh Allah. Sahih dalilnya. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada orang membaca salam kepada aku, ya Nabi, kecuali Allah pulihkan rohku untuk aku menjawab salam ini. Hidup kata Rasulullah. Pun tangan keluar pada dalam kubur wajar orang itu. Ya ada, percaya ada. Alhamdulillah yang percaya. Nyawa ini banyak yang percaya. Kurapa, ngawur itu, mahayal itu. Dua ibu percaya. Naruto percaya. Siapa nang jurus empat jurus kan apa ya enggak? Avatar percaya. Jini percaya. Keluar di karang, manusia bagus. Kayaknya udah paling kedua ini makan karang tuh ya. Mulai ditungkal sampai ke sini karang aja suruh ngurang. Dulu kita makan jini dan ini. Jini itu dalam jini. Ya siapa pemerannya tak? Dia nak pungki. Iya dasar dia nak pungki aja ya lah. Nampak pemeran jini tak? Latihannya sih bagus. Sahrul Gunawan siapa latihannya pemerannya tak? Bahari. Jini, Tuyul dan Mbak Yul, Jin dan Jun. Zaman rame-ramenya kita, zaman keemasan. Rame-ramenya Jin dan Jun, Tuyul dan Mbak Yul, Jini. Rame kita, bahari, sehari. Cuma ada malah kan beli Romai Rama juga. Romai Rama itu paling harap sudah. Ada lagi harap perintah. Menurut ulun aja bang. Menurut lain tersalah. Ulun melawan Romai Rama aja. Ya tahu deh. Wah, coba yang kalau Rama atau keramat ada. Keramat itu istilahnya dapat kemuliaan. Apa khususnya sih? Ribuan lagu yang diciptakan beliau tidak pernah bosan orang mendengarnya. Lu bayangkan ya. Lagu-lagu lain sebulan 2 bulan pajak. Coba lihat ya. Sebulan 2 bulan viral pajak. Makarina ada lagi nyanyikan Makarina. Makarina. Ada lagi. Tapi lagu Rumah Irama tetap eksis sepanjang masa. Itu pun orang kada mau pakaian, kada baca orang itu. Rumah Irama tahu pakaian, tahu lah. Ini tahu. Ya, guru aja kada pakaian lebih jam. Juran istilah pakaian itu ada satu amalan beliau yang membuat suara beliau dan karya cipta beliau disenangi oleh semua orang. Kebanyakan orang, gitu. Memang ada sebagian yang kada senang. Kebanyakan orang senang kepada beliau sampai dinobatkan jadi raja dangdut. Kayak apa? Itu pasti ada pakaiannya. Kenapa? Kita ada bingung. Roma Irama latar belakangnya pendidikan pesantren, selecting dengan Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum. Maka wajar beliau punya keistimewaan seperti itu. Makanya orang ngefans banget Roma Irama kan. Nggak ada apa-apa. Lagunya Masya Allah, nasihat semuanya, mengingatkan kita kepada akhirat. Iyalah,
Katakan Tuhan itu satu. Ya ada. Oh, makna qul huwallahu ahad. Banyak mah kada tahu arti akan qul huwallah. Kada tahu sekali bernyanyi hafal arti qul huwallah. Berkat Roma Irama. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tahu orang artinya la ilaha illallah. Dinyanyikan sedikit. Ajaib itu olah lagu lagi kemarin gampang kan? Coba kita kawalah. Sedikit itu tak ambil gitar, tak katek keluar lagu. Tak katek gitar keluar lagu kan ajaib itu. Ada datang orang kalau itu. Dan itu kita lagi lagu lagi kiamat kok lagi satu tahun nangis tuh bang dengan lagu kiamat. Hari itu hari kiamat jangan hari biasa kayak dah. Kiamat apa? Sadar orang lalu hendak ketumbat dengarkan itu lagu Ramadan Masya Allah. Lagu ini jangan awal kampung. Awak ketianan di kuya lalu orang dinyanyikan kalau aku ketianan betul gara-gara ini. Awak ketianan tuh ketianan diulang lagu ada memudel lalu kata-kata Romai Ramadan Masya Allah luar biasa ya. Dan nanti terakhir menakib Romai Ramadan adalah di malam ini campuran menakibnya ada kisah Rasulullah, ada kisah Syekh Abdul Qadir, ada kisah Syekh Saman, ada kisah Syekh Ahmad Ar-Rifai, terakhir ada kisah Romai Ramadan. Jadi kita coba aduk dimaklumi aja lah. Tiwas dia ngundang. Ini sini kita ulun sampaikan kira-kira paham aja kalau lah bacaan lah. Paham aja kah? Kuyuh kah? Ada ya. Kalau wasien mah dengi ulun di Karela tadi lawan panitia karena kawal 4 maghrib di sini kita kawal 4 kecapat datang karena ulun ada kegiatan. Anda juga menikmati pinggir laut Tambilahan gitu. Jadi ulun makan dulu di Sireng tadi kan di Anusita pinggir laut bang, ada kafe pinggir laut loh. Hendak juga kayak orang, ini kira ulun malaikat kan. Hendak juga santai gitu, jadi ulun menikmati suasana senja di pinggir pantai Tambilahan. Itu kayak dari pinggir laut, nah angin sepoi-sepoi menampur sambil makan mie goreng. Minum teh tarik kan. Untung gak ada teh telur hijau. Ya Allah ya Rabbi. Jadi ulun ke situ dulu panitia kata bahas itu ya bulik kan. Awas dulu mandi dulu bulik ulun mandi di balong. Karena kalau ada dijemput bejapak tadi kan. Kenapa ulun kena mandi? Karena ulun tadi baru bekam. Ulun tidak ketambilahan nih. Kaganangan lawan bekaman Alpian tuh harap membekam menjadi satu di peda. Nah ini harap membekam diurutnya dulu waktu dibekamnya bagus bekamannya menurut ulun sepengetahuan ulun ahli-ahli bekam yang pernah membekam ulun terlihat tampilan. Jadi Alpian kalau guru sebulan sekali kesini aja bekam aja. Nah itu kan datang ke sini gue bekam wala 2 kali naik pesawat gue bekam wala. Enggak, jangan sebulan sekali ada lebih tunti. Ke sini aja dia. Ada itu dia aja lah jangan dianggap lah ulun ada ibu bini tapok. Bawa. Pokoknya si bini ulun bila pian kata pilihan ulun umpat. Yo, ya, ada kawan selalu ada pengawalan ketat. Ada lawan. Ada video ulun tuh biasa aja mereka. Ulun biasa aja menggayai anak ulun kayak kamu ulun begini pula. Untuk saat ini ulun belum bisa. Nah, untuk saat ini kan ada tuh untuk saat ini. Berarti untuk kedepannya itu mungkin ada perubahan. Ya, muqallibal qulub, Allah yang membolak-balikkan hati. Saat ini hatinya seperti itu, entahlah kemudian hari apa yang terjadi. Ada tertawa itu kan? Tertawa, santai aja. Pokoknya, jangan iya, ada ciri begini dua.
ulun ada ciri membunuh laki. Dengan lagi. Tapi kadang biar lu sawat tak bunuh laki, karena pasal 338 ayat 2 KUHP, jujur kamu boleh saya. Itu pasal pembunuhan 338 ayat 2 KUHP. Aku ini boleh saya berpercaya. Bila pembunuhan berencana pasal 340 itu pembunuhan berencana. Aku ini sih berpercaya. Ulun dihafal kisah pasalnya itu tahu kan? Ada no Quran, hadis itu jadi hafal pasal itu hafal. Ya Allah ya Rabbi, dah ingin sedikit dulu nah ulun minta rela lawan panitia, minta rela lawan guru-guru, minta rela lawan tuha-tuha, melancang pepandir, kurang ada, kurang sopan ulun minta rela khususnya pian-pian berkah. Kalau ada dari ceramah ulun, papadah ulun, ada naminggung hati pian ulun minta rela bohir batin. Malam hari ini terakhir ulun ada di pembilaan, ya Allah ulun balik lagi ke pembilaan bulan Maulid tahun yang akan datang. Untuk bulan Rajab ada. Hati-hati yang bertakun guru adalah jadwal di pembilaan ada bulan Rajab khusus Kalteng dan Kalsel. Jadi tidak ada jadwal ke Sumatera. Untuk ke Sumatera insya Allah belum jadwalkan Rabiul Awal tahun yang akan datang. Dan Maulid mungkin 10 hari atau lebih. Mungkin insya Allah. Kalaupun Sya'ban ulun ada ke pembilaan itu mungkin cuma jalan-jalan aja. Karena ulun rencana Sya'ban ingin mengikuti ziarah kubra di Palembang. Dari situ mungkin jalan-jalan lah, kalau ketampilan heling-heling. Mungkin ada, tapi untuk acara mungkin tidak ada. Kira-kiranya seperti itu kan. Jadi malam hari ini terakhir ulun terima kasih khusus kepada ofisial pecinta Guru Yanur yang Masya Allah mengawal dari Kuala Tungkal, menjemput dari Bandara Jambi, dibawa ke Kuala Tungkal sampai ke Pembilahan, besok diantar lagi ke Jambi. Senin pesawat kami jam 6 pagi terbang. Ini ulun beserta anak buah terbang ke Banjarmasin, ulun terbang ke Solo mengikuti haul Habib Ali Al-Habsyi ada di Solo. Langsung dari Jambi ulun terbang ke Solo. Ini ulun aja perkara Banjar anak buah. Pisah wandini dulu di 2 hari ya. Jadi kantor tangalih mau bini masalahnya ke situ. Jadi bisa maafin yang ngalih kurang banyak, jadi tak abut sedikit kan. Jadi contoh atau pian tempat hall krisik aja kan orang tempat atau hall lebih soleh tanggul dengan tempat ini hall ini ketinggal di dulu gitu. Ini apa? Yang pian bilang ulun itu dia ditawakan. Doakan kami, mudahan kami sehat. Doakan kami, mudahan kami selamat. Selamat dunia, selamat akhirat, selamat di perjalanan. Mudah-mudahan semuanya yang hadir malam hari ini panjang umur, sehat walafiat, diluaskan Allah rezeki yang halal, ada lapang mencarinya. Namanya tahu tak mudahan lakas lunas. Namanya tak lupa begini, lakas begini. Tak lupa laki, lakas belaki. Namanya belum bisi anak mudahan, lakas bisi anak. Namanya sudah beranak mudahan, anaknya berataan paasian, solehin, solehat. Mudah-mudahan kita berataan dicatat Allah, ditakdirkan Allah, hidup bahagia, selamat, sukses dunia sampai akhirat. Hidup kita beriman, meninggal pun membawa iman. Tidak meninggal dunia, melainkan kita sudah bermimpi bertemu Nabi Muhammad. Tidak meninggal dunia, melainkan Nabi Muhammad menjemput kita untuk menghadap Allah. Amin ya Rabbal alamin. Bibarakatin Nabi wa ahli baitin Nabi wa bibarakati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Amin ya Rabbal alamin. Ulun minta rela, amun ada salah, ada khilaf non pian-pian barataan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, insya Allah kita bertemuan lagi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang, mudahan rancak mimpi Nabi. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang, mudahan lakas tulak haji. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang, sebelum mati sudah jadi wali. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang, mudahan kawin lagi.
Kalau kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi, tapi kalau ada kamar mandi di rumah aja, jauhan ke sumur di ladang. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung irian, burung cendrawasih, burung merpati, burung belibis, burung perkutut, burung bantiung, burung buburak, itulah nama-nama burung. Inilah kurang lebih yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Doakan khususon kepada ayahanda kita Pak Haji Samsudin Uti, Pak Wakil kita, mudahan selalu sehat afiat. Mudah-mudahan Allah takdirkan beliau naik pangkat. Amin ya rabbal alamin. Ya tahu iyalah tahu nasib berkata lain. Wah ini sini jadi wakil, siapa tahu besok jadi presiden. Siapa tahu, ya nasib siapa tahu ya Allah. Nah didoakan sini yang penting sehat. Yang penting sehat. Kita ketampilan ini melihat sini sehat, bahagia kita. Karena ada senyuman khasnya kita. Ada gaya tawanya yang ada khas. Itu ciri khas Allah. Masya Allah, itu bikin kangen suasana. Nah, ma'asyiral muslimin, biar sinilah Ulun sampaikan. Terakhir bagi pian yang ingin memiliki koleksi foto pribadi Ulun atau kalender 2023 cetakan majelis kami, itu ada di depan sana. Ada stand yang menjualnya. Pian bila menukar itu sama dengan membantu operasional majelis kami. Nah inilah yang Ulun sampaikan. Ulun minta rela, minta Allah, minta halal. Ada mini walaupun minkum subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.